Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai gangguan sistem peredaran darah pada manusia. Perkenalkan, nama saya Fadila Nurma Utami dengan NIM 223042440008, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi, di sini saya akan menjelaskan salah satu gangguan sistem sirkulasi peredaran darah pada manusia, yaitu leukemia. Apa itu leukemia? Leukemia dikenal sebagai kanker darah, yaitu pertumbuhan leukosit yang melebihi jumlah normal sehingga leukosit ini membinasakan sel darah merah dengan cara memakannya. Leukemia adalah kanker yang mulai dari sel-sel darah. Penyakit ini terjadi ketika sel darah memiliki sifat kanker, yaitu membelah tidak terkontrol dan mengganggu pembelahan darah normal. Leukemia adalah jenis penyakit kanker yang menyerang sel darah putih yang diproduksi oleh sumsum tulang belakang. Apa saja sih penyebab dari leukemia? Penyebab dari penyakit leukemia sampai sekarang tidak diketahui secara pasti. Faktor yang diduga mempengaruhi frekuensi terjadinya leukemia yang pertama yaitu radiasi. Jadi, penderita leukemia sebagian ditemukan pada para pegawai radiologi, kemudian pasien yang menerima radioterapi. Leukemia ini juga ditemukan pada korban hidup kejadian bom atom Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Yang kedua yaitu faktor leukemogenik. Faktor ini berkaitan dengan zat kimia, di mana paparan tingkat tinggi dan racun lingkungan seperti benzena, serta bahan kimia industri seperti insektisida dan formaldehid dapat menjadi faktor penyebab leukemia. Yang ketiga yaitu herediter. Umumnya pada penderita Down syndrome, suatu penyakit yang disebabkan oleh kromosom abnormal, mungkin dapat meningkatkan risiko leukemia yang memiliki insidensi leukemia akut 20 kali lebih besar dibandingkan pada orang normal. Kemudian yang keempat yaitu virus. Virus dapat menyebabkan leukemia menjadi retrovirus, virus leukemia felin pada orang dewasa. Oke, jadi sampai saat ini belum diketahui ya secara pasti penyebab dari leukemia. Namun, para peneliti menduga penyebab leukemia antara lain yaitu radiasi energi tinggi, misalnya bom nuklir, kemudian bahan kimia benzena yang mengenai seseorang dalam jangka waktu yang lama, dan keadaan genetik seseorang, misalnya seperti penderita Down syndrome, yang lebih banyak menderita leukemia dibandingkan orang lain. Kemudian tanda dan gejala penyakit leukemia. Yang pertama yaitu ada pucat, lemah, nafsu makan menurun, kemudian kejang sampai penurunan kesadaran, kemudian pembesaran testis dengan konsistensi keras, kemudian ada nyeri pada tulang, pembesaran hati, limpa, dan kelenjar getah bening, serta demam tanpa sebab yang jelas. Klasifikasi leukemia menurut Kemenkes RI tahun 2019. Yang pertama yaitu akut. Itu ada leukemia limfoblastik akut atau LLA dan leukemia non-limfoblastik akut LNLA. Ini terjadi ketika sumsum tulang terlalu banyak memproduksi sel darah putih jenis limfosit yang belum matang. Kemudian yang kedua yaitu leukemia myeloblastik akut atau LMA. Ini terjadi ketika sumsum tulang terlalu banyak memproduksi sel myelit yang tidak matang atau myoblas. Yang ketiga yaitu kronis. Contohnya leukemia myeloblastik kronik atau LMK, yaitu terjadi ketika sumsum tulang tidak mampu memproduksi sel myelit yang matang.
Gangguan leukemia. Pada keadaan normal, sel darah putih berfungsi sebagai pertahanan kita terhadap infeksi, di mana sel darah putih secara normal berkembang sesuai dengan perintah, dapat dikontrol sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Leukemia dapat meningkatkan produksi sel darah putih pada sumsum tulang yang lebih dari normal. Sel darah putih terlihat berbeda dengan sel darah normal dan tidak berfungsi seperti biasanya. Sel leukemia memblok produksi sel darah putih yang normal, merusak kemampuan tubuh terhadap infeksi. Sel leukemia juga dapat merusak produksi sel darah lain pada sumsum tulang termasuk sel darah merah, di mana sel tersebut berfungsi untuk menyuplai oksigen pada jaringan. Leukemia terjadi jika proses pematangan dari sistem sel menjadi sel. Kemudian yang kedua, leukemia terjadi pada proses pematangan dari sistem sel menjadi sel darah putih mengalami gangguan dan menghasilkan perubahan ke arah keganasan. Perubahan yang terjadi seringkali melibatkan penyusunan kembali bagian dari kromosom atau bahan genetik sel yang kompleks. Penyusunan kromosom mengganggu pengendalian normal dari pembelahan sel, sehingga sel yang membelah tidak dapat terkendali dan menjadi ganas. Pada akhirnya, sel-sel ini menguasai sumsum tulang dan menggantikan tempat dari sel-sel yang menghasilkan sel-sel darah normal. Kemudian yang ketiga yaitu sel-sel leukemia menyusup ke dalam sumsum tulang, mengganti unsur-unsur sel yang normal. Akibatnya, timbul anemia dan dihasilkan eritrosit dalam jumlah yang tidak mencukupi. Timbulnya pendarahan akibat menurunnya jumlah trombosit yang bersirkulasi. Inflasi juga terjadi lebih sering karena berkurangnya jumlah leukosit. Penyusupan sel-sel leukemia ke dalam semua organ-organ vital menimbulkan hepatomegali, splenomegali, dan limfadenopati. Timbul difungsi sumsum tulang, menyebabkan turunnya jumlah eritrosit, neutrofil, dan trombosit. Sel-sel leukemia menyisipi limfonodus, limfa, hati, tulang, dan susunan saraf pusat. Semua tipe leukemia sel yang berproliferasi dapat menekan produksi dan elemen di darah yang menyusup sumsum tulang dengan berlomba-lomba untuk menghilangkan sel normal yang berfungsi sebagai nutrisi untuk metabolisme. Kemudian cara pengobatan bagi para penderita leukemia. Pertama yaitu pemeriksaan penunjang dengan pemeriksaan darah didapatkan Hb dan eritrosit menurun. Leukosit rendah dan trombosit rendah. Kemudian pemeriksaan sumsum tulang. Hasil pemeriksaan hampir selalu penuh dengan blastosit abnormal dan sistem hematopoietik normal terdesak. Aspirasi sumsum tulang atau BMT didapatkan hiperseluler, terutama banyak terdapat sel muda. Yang ketiga yaitu lumbal fungsi. Itu diketahui untuk mengetahui apakah sistem syaraf pusat terinfiltrasi. Kemudian yang keempat yaitu biopsi limpa. Ini memperlihatkan proliferasi sel leukemia dan sel yang berasal dari jaringan limpa akan terdesak seperti limfosit normal, RES, dan granulosit. Cara perawatan yang dapat dilakukan bagi para penderita leukemia. Pertama yaitu farmakologis atau cara pencegahan dan pengobatan. Yang pertama yaitu kemoterapi. Kemoterapi dilakukan untuk membunuh sel kanker dengan obat anti kanker. Yang kedua yaitu radioterapi, itu menggunakan sinar berenergi tinggi untuk membunuh sel-sel leukemia. Radiasi yang digunakan untuk pengobatan kanker terdiri dari gelombang elektromagnetik atau foton. Kemudian yang ketiga itu transplantasi sumsum tulang. Transplantasi sumsum tulang ini dilakukan untuk mengganti sumsum tulang yang rusak karena dosis tinggi kemoterapi atau terapi radiasi. Selain itu, transplantasi sumsum tulang ini juga berguna untuk menggantikan sel-sel darah yang rusak karena kanker.
keempat yaitu penanganan suportif. Terapi suportif berfungsi untuk mengatasi akibat-akibat yang ditimbulkan penyakit leukemia, diatasi efek samping obat, misalnya transfusi darah untuk penderita leukemia dengan keluhan anemia. Kemudian ada non-farmakologis, yaitu pencegahan tanpa pengobatan. Yang pertama ada nutrisi yang sehat. Makan makanan yang sehat dan seimbang untuk menjaga sistem kekebalan tubuh dapat kuat. Konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk merekomendasi diet yang sesuai. Kemudian olahraga secara teratur sesuai dengan kemampuan fisik penderita dapat membantu menjaga kebugaran fisik dan mental pasien. Kemudian yang ketiga, dukungan emosional. Ini penting sekali karena mendapatkan dukungan dari keluarga, teman, dan kelompok dukungan dapat membantu mengatasi aspek emosional dari penyakit ini. Yang keempat, hindari paparan racun atau mencegah paparan terhadap zat-zat beracun atau radiasi yang dapat mempengaruhi kesehatan lebih lanjut. Manfaat bagi siswa. Mempelajari gangguan sistem peredaran darah ini seperti leukemia ini tentunya memiliki manfaat yang signifikan ya bagi para siswa, baik dari segi pemahaman ilmiah maupun dalam hal kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa manfaat penting yang dapat diperoleh dari mempelajari leukemia antara lain yaitu pemahaman medis yang baik. Memahami leukemia membantu siswa untuk memahami secara mendalam tentang bagaimana penyakit tersebut mempengaruhi tubuh manusia, terutama sistem peredaran darah. Hal ini dapat membantu mereka memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang proses patologi, gejala, serta pengobatan yang mungkin diperlukan. Kedua, yaitu kesadaran akan kesehatan. Dengan mempelajari leukemia, siswa dapat mengembangkan kesadaran yang lebih besar tentang pentingnya menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Mereka juga dapat belajar tentang faktor risiko dan cara mencegah leukemia serta pentingnya deteksi dini dan perawatan yang tepat. Ketiga, yaitu penanaman nilai empati. Melalui pemahaman tentang leukemia ini, siswa dapat mengembangkan empati terhadap orang-orang yang mengalami kondisi tersebut. Mereka dapat belajar bagaimana memberikan dukungan dan memahami perjuangan yang dihadapi oleh pasien leukemia. Yang keempat, yaitu inspirasi untuk penelitian yang lebih lanjut, di mana para siswa ini dapat terlibat dalam penelitian medis lebih lanjut di masa depan. Hal ini dapat membawa dampak positif dalam kemajuan ilmiah dan pengembangan pengobatan yang lebih efektif untuk penyakit tersebut. Kelima, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat. Siswa yang mempelajari leukemia ini dapat berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dukungan terhadap penelitian medis, penggalangan dana, serta dukungan bagi penderita leukemia dan keluarga mereka. Dengan demikian, mempelajari leukemia ini tidak hanya meningkatkan pemahaman ilmiah saja, tetapi juga membawa manfaat sosial dan kemanusiaan yang signifikan bagi para siswa dan masyarakat secara keseluruhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.